Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang evaluasi pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Istiqomah Budiasih, NIM 2010410009. Yang kedua ada Salma Zahratul Uyun, NIM 2010410019. Yang ketiga ada Sari Amanat Wijayanti, NIM 2010410023. 1. Pengertian evaluasi. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penafsiran. Dalam bahasa Arab dijumpai istilah imtihan yang berarti ujian dan hataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Salah satu tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk mengetahui ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan evaluasi, suatu kegiatan dapat diketahui atau ditentukan taraf kemajuannya. Evaluasi adalah suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat disajikan dasar untuk membuat keputusan. 2. Transformasi ilmu pengetahuan. A. Sanad dan matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Ismail ibnu Abi Awaisin qala haddasani Malikun an Hisham ibni Urwata an Abihi an Abdillah ibni Amri wa ibn al-Asi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an tazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqil aliman attahadan nasu ru'usa juhala fasu'ilu fa'aftau biwairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari, Muslim, At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Artinya, Ismail bin Abi Uwais telah menyampaikan berita kepada kami di mana ia menuturkan bahwa Malik telah menyampaikan berita kepadaku yang bersumber dari Hisham dari Urwah dari bapaknya atau Zubair dari Abdullah bin Amru bin As. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghilangkan ilmu pengetahuan dengan cara mencabutnya dari dada umat manusia, tetapi Allah menghilangkan ilmu pengetahuan dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga tak ada orang ulama pun yang tertinggal. Kemudian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bodoh. Ketika mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang pertama, ekstensi ulama. Secara bahasa, kata ulama adalah bentuk jamak dari kata alim. Alim adalah isim fa'il dari kata dasar ilmu. Jadi, alim adalah orang yang berilmu. Maksudnya, ilmu syariah. Dan ulama adalah orang-orang yang punya ilmu ke dalam bidang-bidang syariah. Secara istilah, kata ulama mengacu kepada orang-orang yang spesifik penguasaan ilmu syariah dengan semuanya rinci mulai dari hilir ke hilir. Yang kedua, keutamaan dan kedudukan para ulama. Al-Quran memberikan gambaran tentang kegiatan dasar para ulama yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ulama beberapa derajat. Yang ketiga, kerancuan istilah ulama. Namun istilah ulama di masa kini seringkali menjadi rancu dan tertukar-tukar dengan istilah yang lain, nyaris beririsan. Padahal keduanya tetap punya perbedaan mendasar. Misalnya seorang yang berprofesi sebagai penceramah sekali
disebut-sebut sebagai ulama. Meski tidak punya kapasitas otak ulama, kemampuannya di bidang ilmu syariah, penceramah adalah sekedar orang yang pandai pidato dan menarik massa dan punya daya tika tersendiri tampil di publik. Mungkin sedikit banyak pandai menyetir 1-2 ayat Al-Quran atau hadis, tetapi begitu ditanya kepadanya apa derajat hadis itu, apa kitab apa, siapa saja perawinya, dan seterusnya, belum tentu dia tahu. Bahkan tidak sedikit penceramah yang buta dengan huruf Arab, alias tidak paham membaca kitab berbahasa Arab, padahal sumber-sumber Islam hanya terhadap dalam bahasa Arab. Yang keempat, ulama satu bidang ilmu di zaman sekarang ini nyaris kita tidak lagi mendapatkan ulama dengan penguasaan di berbagai disiplin ilmu syariah. Kita hanya menemui para ulama yang pernah belajar berbagai bidang ilmu namun hanya menguasai 1 atau 2 cabang ilmu. Yang kelima, ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh ulama idealnya ilmu syariah dan cabang-cabangnya itu harus secara mendalam dikuasai oleh ulama. Yang ketiga, ada tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Proses belajar dan mengajar adalah proses yang bertujuan. Tujuan tersebut dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Hasil diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk hasil belajar. Oleh karena itu, tindakan atau kegiatan tersebut dinamakan hasil belajar. Fungsi evaluasi. Kalau dilihat dari prinsip evaluasi yang terdapat dalam Al-Quran dan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka evaluasi berfungsi sebagai berikut. 1. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi. Quran Surah Al-Baqarah 155. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah kepada umatnya. Quran Surah An-Naml 40. Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat, hal ini digambarkan dalam ayat Al-Quran tentang klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang, seperti pengevaluasian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih Ismail alaihissalam. Quran Surah Al-As-Saffat 103-107. 4. Untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia dan pelajaran yang telah diberikan kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah 31. Untuk memberikan semacam tafsir atau berita gembira atau rewat bagi yang beraktivitas baik dan memberikan semacam iqab atau siksa bagi mereka yang beraktivitas buruk. Quran Surah Az-Zalzalah 7-8.